Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kelas E. dari program studi akuntansi 1. Kali ini kita akan membuat video cara berkomunikasi bisnis yang baik dengan tema rapat internal, strategi peningkatan penjualan dan pengelolaan anggaran. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat hari ini. Langsung saja, kita semua tahu bahwa di kuartal ketiga ini kita berhasil mencapai pertumbuhan yang cukup baik, tapi ada beberapa wilayah yang belum menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, untuk itu tujuan utama kita hari ini adalah membahas strategi untuk meningkatkan penjualan di kuartal terakhir ini dan mengelola anggaran secara lebih efisien. Kita juga akan mengevaluasi hasil kerja dari strategi yang telah kita terapkan sebelumnya. Saya harap kita bisa berdiskusi dan bicara terbuka dan memberikan ide-ide yang konstruktif. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan agenda kita hari ini. Yang mana agenda kita hari ini itu akan ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama itu evaluasi kinerja penjualan dan anggaran kuartal ketiga. Yang kedua, strategi pemasaran dan penjualan kuartal keempat. Yang ketiga itu pengelolaan anggaran secara efisien untuk mendukung strategi pemasaran. Jadi untuk pertama, seksi staf keuangan memberikan pemaparan terkait dengan kinerja penjualan dan anggaran kuartal ketiga. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, total penjualan di kuartal ketiga mencapai 5 miliar, mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan kuartal kedua. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa cabang yang menunjukkan tren menurun, terutama di wilayah timur dan selatan. Biaya operasional kita juga meningkat sebesar 12%. Karena adanya kenaikan biaya distribusi, terutama untuk wilayah timur, kami juga mencatat adanya lonjakan biaya promosi di wilayah barat seiring intensitas kampanye offline yang kita lakukan. Kenaikan penjualan secara keseluruhan memang bagus, tetapi kita perlu mengejar ketinggalan di wilayah timur dan selatan. Apakah ada analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan di kedua wilayah tersebut? Iya Bu, kami menentukan beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, tingkat daya beli konsumen di wilayah timur cenderung lebih rendah, sehingga mereka kurang merespons kampanye diskon yang kita lakukan. Yang kedua, distribusi barang sering terkendala karena jarak dan kondisi yang jalan yang kurang baik. Ini menyebabkan keterlambatan dan kenaikan biaya distribusi. Yang ketiga, di wilayah selatan muncul beberapa pesaing baru yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas produk yang serupa. Ini banyak mempengaruhi pangsa pasar kita. Baik, kita perlu menyusun strategi untuk mengatasi hal ini. Bagaimana menurut staf marketing? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi di kedua wilayah ini? Baik, terima kasih Bu. Untuk wilayah timur, kami menyarankan untuk memperkuat kehadiran kita di media sosial dan menggunakan kampanye digital yang lebih spesifik. Dengan pendekatan ini kita bisa menjangkau konsumen yang lebih muda dan tentunya melek teknologi. Kami juga berencana bekerjasama dengan influencer lokal yang bisa mempromosikan produk kita secara lebih personal. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan program loyalitas pelanggan untuk mendorong terjadinya pembelian berulang. Apakah program loyalitas ini pernah diterapkan di wilayah sebelumnya dan bagaimana hasilnya? Program loyalitas ini pernah kami coba di wilayah barat dengan hasil yang cukup baik. Tingkat pembelian berulang naik sekitar 20% dalam 3 bulan. Jadi kami pikir ini bisa diterapkan di wilayah timur. Program ini mencakup poin reward untuk pembelian yang bisa ditukarkan dengan diskon atau produk gratis. Kampanye digital memang tampaknya lebih efektif, tapi apakah kita punya data terkait dengan kebiasaan konsumen di wilayah timur? Karena ini saya rasa penting bagi kita untuk menyesuaikan konten promosi dengan preferensi mereka. Berdasarkan riset, konsumen di wilayah timur cenderung lebih menyukai konten visual seperti video pendek dan gambar produk yang menarik. Mereka juga lebih aktif di platform seperti Instagram dan Facebook. Maka dari itu kami sarankan untuk membuat konten yang lebih engaging dan bekerja sama dengan konten kreator lokal yang ada di sana.
Bagus, saya setuju dengan pendekatan itu. Bagaimana dengan wilayah selatan? Desain baru ini cukup menolak kita. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Untuk wilayah selatan, kami usulkan agar melakukan kampanye branding produk, di mana konsumen bisa membeli beberapa produk dengan harga yang lebih rendah, hingga yang menarik konsumen untuk memilih kita dibandingkan dengan produk pesaing. Selain itu, kami juga meningkatkan pelayanan pelanggan seperti memberikan layanan antar gratis untuk wilayah seperti itu. Bagus, saya setuju dengan pendekatan itu. Bagaimana dengan wilayah selatan? Desain baru ini cukup menolak kita. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Di wilayah selatan, kami suka untuk melakukan kampanye bundling produk, di mana konsumen bisa membeli beberapa macam produk dengan harga yang lebih rendah. Ini akan menarik konsumen untuk memilih kita dibandingkan produk pesaing. Selain itu, kami juga meningkatkan pelayanan pelanggan, di mana kita memberikan pelayanan gratis untuk wilayah tertentu. Itu cukup untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah yang ditawarkan oleh pesaing. Selain itu, kami juga berencana untuk menyediakan fitur live chat di website dan media sosial kita untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap pertanyaan dan keluhan konsumen. Ini bisa meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan kita. Oke, saya suka ide tersebut. Namun kita juga harus pastikan bahwa semua rencana ini bisa dijalankan tanpa membebani anggaran yang ada. Mari kita beralih kepada agenda ketiga, yaitu pengelolaan anggaran. Saya minta pendapat dari staf uang. Baik Ibu, berdasarkan evaluasi kami, untuk kampanye digital kita mengalokasikan 10% dari total anggaran promosi. Namun untuk program loyalitas, pelanggan dan kampanye bundling kita perlu tambahan anggaran sebesar 300 juta. Saya menyarankan agar kita mengurangi biaya kita brosur dan biaya perjalanan ke cabang yang kinerjanya sudah cukup bagus. Ini bisa menghemat sebesar 200 juta. Berarti kita masih mempunyai 100 juta. Apa ada pesaing yang bisa kita optimalkan tanpa mengurangi kualitas? Kita meninjau kembali kontrak dengan pemasok utama. Jika kita negosiasi ulang, ada potensi penyematan hingga 150 juta. Saya rasa ini cukup untuk menutupi tambahan anggaran tanpa mengganggu operasional. Bagaimana dengan biaya distribusinya? Apakah ada cara untuk menurunkan biaya tersebut? Salah satu opsi adalah bekerjasama dengan logistik lokal di wilayah timur yang bisa menawarkan tarif lebih rendah. Ini mungkin membutuhkan waktu, tapi bisa menghemat biaya distribusi dalam jangka panjang. Bagus, saya setuju. Kita akan coba optimalkan kontrak pemasok dan mencari penyedia logistik lokal. Tim keuangan dan tim marketing saya harap bekerja sama untuk mengisi anggaran ini secara lebih detail. Baik, untuk kesimpulan hasil rapat kita hari ini, yang pertama itu tim marketing akan menjalankan kampanye digital di wilayah timur dan selatan serta menerapkan program loyalitas pelanggan di wilayah timur. Kemudian yang kedua, anggaran promosi akan dialokasikan dengan lebih efisien dengan peninjauan kontrak pemasok dan kerjasama dengan penyedia logistik lokal. Yang ketiga, tim keuangan dan marketing akan menyiapkan laporan detail anggaran dan timeline pelaksanaan strategi. Mungkin itu saja simpulan dari diskusi kita hari ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nadia selaku manajer untuk menutup agenda kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap strategi yang kita rencanakan ini bisa memberikan hasil yang signifikan. Tolong siapkan laporan hasil rapat untuk hari ini ya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.